warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Hadrati sultanil awliya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati jami' ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama wa usulihim wa furu'ihim. Wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat, Matangku Pawa Karawang, Matu Bagus Bakri Sempura, Abu Yatim Yati Banten, Abu Syairah Merta, Majahid Abdul Salam Cirebon, wa Ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i, wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bajawzim, wa Azwajihim wa Usulihim wa Furahim, wa Jami'il Muslimin wal Muslimati wal Mu'minin wal Mu'minat minal Masyriq ilal Maghrib khususan Kiai Haji Majid Kamil bin Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, Jawa Tengah. Wa na khususun walidayya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih bisa mencicipi secangkir kopi, sebatang rokok, semangkok bubur dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa mendengar nyanyian burung di pagi hari, deru mesin kendaraan. Tiada lain, ini adalah merupakan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih mubalik kita Ustadz Dudung, ya, Kang Dudung di Depok, Ustadz Dodi Udori Depok, nah, kemudian Mang Dindin Mulyana atau Mang Dindin Ibrahim, ya, ajengan kita Aki Udin dari Singaparna, ada Kang Dian Saifullah, ada Aang Syamsul Arifin, Aang damang Aang, aduh wa Syamsul ya. Ada Ucop, ada Haji Iskandar, haji paling mabrur di dunia dan akhirat. Uceng, udah siap Uceng? Ya, ngopi Ceng, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan kanan ya, walaupun kelihatan di sana tangan kiri, ini tangan kanan. Bismillah. Udut Ceng, udut, santai saja. Kepada Diden Kuswandi, wah ini di Sadamalun ada senior kita Kang Kiai Haji Ai Hambali di Cibinong, Bogor. Terima kasih Kang Haji, semuanya yang hadir, semoga sehat-sehat selalu. Wa fi Raudatil Ulama, dalam kitab Raudatil Ulama kana diceritakan begini, Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, idza arada ayyakula ta'aman. Nabi Ibrahim alaihissalam kalau pengen makan, ya, itu Ustaz Farid, Nabi Ibrahim itu masya al-mil wal mila awil milain. Beliau sampai jalan kaki 1 mil, ya sekitar 1,5 kilo lah, atau 2 mil, sekitar 3 kilo lebih. Untuk apa itu? Beliau kalau mau makan jalan kaki sampai bermil-mil itu, yaklubu man yakulu ma'ahu,
untuk mencari orang yang bisa diajak makan bersama beliau. Jadi ngajakan Papa Hare teh, ngajak orang untuk makan. Nabi Ibrahim sampai berjalan kiloan meter, 2-3 kilo berjalan kaki cari orang yang bisa diajak makan berjamaah bersama beliau. Karena saking tarahumnya beliau kepada sesama, saking kasih sayangnya beliau kepada sesama, dan selalu ingin berbagi dengan orang lain, dengan sesamanya. Kalau mau makan itu tidak mau sendiri, cari orang dulu. Mang, sini, makan sini. Pak, ayo sini makan sini. Nah, siapa saja yang beliau temui di jalan itu, beliau ajak makan. Ya kalau kita mau ya silakan, kalau sanggup bagus sekali tuh. Jangan pernah makan sendirian, minimal dengan keluarga, berjamaah dengan istri, dengan anak-anak kita. Kalau ada saudara kita ya dengan saudara kita, apalagi sama tamu. Jangan sampai tamu seharian bertamu di rumah kita, tapi gak dikasih wedangan acan, tadi bere teh pahit-pahit acan, ya. Wabaka Aliyun karramallahu wajah yauman, suatu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantunya Kangjeng Nabi, sahabat yang paling mulianya, suaminya dari Siti Fatimah, ayahanda dari Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Ali ini khalifah keempat Khulafaur Rasyidin. Suatu hari beliau menangis. Faqila, lalu beliau ditanya, "Ma yabkika?" Apa yang menyebabkan Anda menangis wahai Amirul Mukminin? Qala, Sayyidina Ali berkata, "Lam ya'tini dhaifun mundu sab'ati ayyamin fa akhafu ayyakuna Allah qad ahanani." Nah, ini luar biasa nih. Suatu hari Sayyidina Ali ini menangis. Ditanya orang, "Apa yang menyebabkan Anda menangis?" Beliau menjawab, "Sudah 7 hari tidak ada tamu yang berkunjung ke rumahku. Sudah 7 hari gak ada tamu. Fa akhafu ayyakuna Allah qad ahanani." Jangan-jangan Allah sedang marah kepadaku, sedang menghinakan aku, sedang murka kepadaku. Nah, ini soalnya biasanya ada tamu, tapi sudah 7 hari nggak ada tamu ini. Sayyidina Ali ini menangis karena takut Allah marah kepadanya, Allah menghinakannya, gara-gara 7 hari tidak ada tamu berkunjung. Ayo orang apa hari ayat tamu teh kalah para rusingnya. Tamu itu ditata ya dijamu. Kalau bahasa Sundanya semah, ngahesekeun boga imah. Nah, saya percaya pernah saya datang ke rumahnya Aki Udin. Nah, alhamdulillah dipangliwetkeun ku Aki Udin. Luar biasa, liwet Ibu Lela Maulida itu memang maknyos. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man at'ama jai'an yuridu bihi wajhallah wajabat lahul jannatu wa man muni'a atau wa man mana'at ta'ama anil ja'i manna Allahu anhu fadlahu yaumal qiyamah wa 'adzabahu finnar." Nauzubillahi min dzalik. Katanya junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ngasih makan orang yang lapar, yuridu bihi wajhallah, hanya karena Allah semata, bukan karena ingin dipilih jadi caleg, ya, jadi legislatif, bukan karena kampanye presiden, bukan karena kampanye gubernur, bukan karena kampanye bupati, bukan karena kampanye calon lurah. Ya, ngasih makan karena Allah saja. Wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia surga. Ini bahasa juga wajabat lahul jannah. Orang yang ngasih makan orang lapar,
Orang miskin, orang yang membutuhkan. Tentu maknanya ini luas, jangan hanya dimaknai sebungkus nasi saja. At'ama jai'an itu bisa saja kita tidak ngasih nasi, kita tidak ngasih beras, tapi yang kita kasih itu adalah kailnya, pancingannya, ya. Dia kita berikan pekerjaan. Kebetulan kita punya perusahaan, punya restoran, punya klinik, punya pabrik. Nah, itu kan ngasih hidup orang, bukan hanya seorang bahkan, tetapi banyak sekali. Man ahyan nas faka'annama ahyan nasa jami'a. Ini Allah berfirman langsung dalam Al-Quran. Siapa yang memberikan hidup kepada satu manusia, kepada satu orang saja, itu sama dengan menghidupi semua manusia, makhluk Allah di muka bumi ini. Wa man qatalan nas faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, itu sama dengan membunuh semua orang di dunia ini. Artinya membunuh, memberikan hidup, ya, menghidupi itu, mengasih makan itu ya bukan berarti hanya dengan nasi sekotak saja, bukan hanya dengan beras 1-2 liter saja, apalagi kalau berasnya itu ada kutunya, bau lagi. Bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah memberikan makan itu maknanya luas sekali. Ya, ngasih dia pekerjaan yang bisa menyambung hidupnya, bahkan menghidupi keluarganya, bahkan bisa menyekolahkan anak-anaknya, ya, memberangkatkan anak-anaknya ke pesantren. Nah, itu at'ama jai'an. Dan itu dilakukan yuridu bihi wajah Allah, hanya karena Allah saja. Bukan karena ingin dipilih jadi legislatif, bukan dipilih jadi lurah, pengen dipilih jadi bupati, gubernur, presiden, tapi ini hanya karena Allah semata. Nah, maka wajabat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Bahasanya wajib loh, wajib bagi dia surga. Waman mana'at ta'am anil ja'i. Sebaliknya, barang siapa yang mencegah makan dari orang yang kelaparan, ya, artinya tidak memberikan makan kepada orang yang lapar, kemudian tidak memberikan minum kepada orang yang haus, dia malah menyebabkan orang lain jadi putus kerja, memphk-kan orang sehingga orang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, maka mana Allah anhu fadlahu yaumal qiyamah wa adzabahu finnar. Allah juga tidak akan memberikan keutamaannya, fadolnya, karunianya, rahmatnya, kasih sayangnya nanti di hari kiamat kepada orang tersebut, yaitu orang yang tidak pernah berbagi rasa dengan sesamanya, tidak pernah ngasih makanan kepada saudara-saudaranya yang kelaparan. Wa'adzabahu finnar, dan Allah akan menyiksanya nanti di yaumil qiyamah di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang masuk surga karena punya kepedulian sosial, seperti tadi yang disampaikan, yaitu ngasih makan, ngasih pekerjaan dan lain sebagainya. Orang masuk neraka karena dia tidak memiliki kepekaan sosial. Jadi kesalehan orang soleh itu bukan hanya memiliki kesalehan individual, tapi juga kesalehan sosial. Ini yang penting ini. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Ma'un yang sering kita baca, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu, ai hal arafta ya Muhammad, man dzal ladzi yukadzibu bid-din, siapa orang yang mendustakan agama? Pendusta agama itu bukan orang yang tidak pernah sholat,
bukan orang yang tidak pernah puasa, bukan orang yang belum haji dan umrah walaupun mampu, tetapi pendusta agama adalah wadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan, tidak pernah peduli terhadap nasib-nasib anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada orang-orang yang miskin, tidak memiliki kepekaan sosial, kepedulian sosial kepada sesamanya yang membutuhkan. Itulah para pendusta agama, ya, para pembohong agama yang diancam masuk neraka di yaumil qiyamah, yang kekal abadi selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan kepada jemaah Facebook rahimakumullah, tanamkan dalam hati kita jiwa sosial, tanamkan dalam hati kita tarahum, kasih sayang kepada sesama, terutama kepada sanak famili, kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang dekat. Mungkin tetangga kita ada yang kelaparan, yang tidak punya beras, yang tidak punya biaya untuk menyekolahkan anak karena suaminya meninggal, berarti anaknya itu anak yatim. Ya, kita datengin, kita tanya, kenapa anaknya nggak sekolah? Ya gimana mau sekolah, suami saya meninggal. Sementara biaya untuk beli baju, beli buku dan lain sebagainya, walaupun sekolah gratis sekarang, tapi kan harus dibeli. Tetap aja bajunya, seragamnya mah. Nah, kita santuni, kita bantu, ya. Nah, insya Allah tidak pernah ada orang yang bangkrut karena gara-gara menyantuni yatim. Tidak pernah ada berita seseorang menjadi pairit karena gara-gara orang tersebut berbagi dengan sesama. Semakin dia dermawan, semakin banyak rizki yang Allah akan berikan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, anu bager, dermawan teh, yang memiliki kepekaan sosial, yang memiliki jiwa sosial, yang memiliki kesalihan sosial, bukan hanya kesalahan individual saja. Itu qaribun minallah. Orang itu dekat dengan Allah. Orang nu bager mah pasti dekat dengan Allah. Orang yang dermawan itu sangat dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, ya kalau sudah dekat dengan Allah juga pasti dekat dengan surga. Qaribun minan nas. Orang yang dermawan pasti juga dicintai banyak orang. Dekat dengan semua orang. Ya. Orang itu suka karena dia suka berbagi, maka orang juga dekat dengan dia. Ba'idun minan nar, dan pasti jauh dari neraka. Amin ya. Semoga kita diberikan hati yang dermawan oleh Allah. Sebaliknya wal bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Ya. Orang yang bakhil, koret, merepet, cap jahe, nyengklik, buntut gasiran. Nah, ya. Mere gehese, ba'idun minallah. Orang yang koret, yang kopet, yang bakhil, yang pelit, itu jauh dari Allah. Allah gak suka sama orang yang bakhil. Kalau cirinya, kalau biasanya dikobong dulu, ya. Saya dengan Ki Udin, dengan Mang Dindin, tandanya begini aja. Kalau ada temen yang bakhil itu, kalau nyabut rokok itu kayak nyabut keris, ya, set satu-satu. Tapi kalau orang yang baik, rokok itu ya begini saja, ya ngerokok. Nah, itu orang yang baik.
Tapi ya kalau orang yang pelit nyebut rokok nang kos nyebut keris. Set hiji-hiji. Da sieun dipenta ku batur. Nah, bari jeung ngomong deh. Oh, nya cenah domba diabur lintuh. Hari udud kuru. Saya ingat itu Ki Udin. Kalau sudah nggak punya rokok, nggak punya duit, nah, tapi pengen rokok, Ki Udin itu pinter emang, cerdik dia. Datang ke warung atau ke riungan teman-teman santri sambil pegang korek gas, trek itu dinyalain terus itu korek gas teh. Aing naon kudu dibeulem ya, piraku aing kudu meulem sarung batur mah. Padahal itu tanda Ki Udin sudah tidak punya udun, ya. Nah. Wal bakhil ba'idun minallah, orang yang pelit itu jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari orang-orang. Ya, orang-orang nggak pada seneng lah. Orang pelit nggak pernah ada temennya, ya. Kalau Ki Udin karena orangnya baik, makanya ya rokoknya cepet habis. Tapi kalau sudah habis begitu pegang korek. Ya kalau orang baik ya pasti banyak temennya. Kalau orang pelit pasti dijauhi orang. Satu lagi orang yang tidak banyak temennya itu diantaranya orang yang tukang rahul ya Ki Udin. Nah itu biasanya dijauhi teman-teman. Nah, maka jadilah Anda orang yang memiliki hati yang dermawan, orang yang sakhi, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah hati kita dari sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit yang mendekatkan kita kepada nerakanya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga bersabda junjunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jahilus sakhi ahabba ila Allah minal 'abidil bakhil. Nah, ini penting ini. Penting ini Ki Udin. Orang yang bodoh tapi baik hati, orang yang bodoh tapi dermawan, orang yang bodoh tapi bagir, ahabba ilallah minal 'abidil bakhil, lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang tukang ibadah, orang yang soleh secara individual, tukang sholat malam, tukang puasa Senin Kamis, tukang pegang tasbih. Wah, tiap malam pokoknya habis tasbih sampai 7. Paragat kabeh tasbih tah. Nah, ya. Tukang tahajud, tukang Senin Kemis, tapi bakhil. Nah, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik orang yang bodoh, orang yang biasa saja ibadahnya, yang penting sholat, puasa, yang wajib-wajib gak ketinggalan, tapi dermawan, bager, berehan, kalau orang Tasik bilang berehan. Itu lebih baik orang yang bodoh yang berehan, orang yang biasa-biasa yang dermawan, daripada orang yang tukang ibadah tapi pelitnya 17 setan. Nauzubillahi min dzalik, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumal qiyamah yadkhulul jannah arba'atun bi ghairi hisab. Nanti ya di hari kiamat orang ada 4 kelompok manusia yang masuk surga tanpa hisab. Kalau orang lain itu masuk surga itu melalui pintu hisab. Jadi nanti di akhirat itu fasenya setelah bumi ini hancur, nanti kita akan bangkit kembali, namanya yaumul bi'tsah atau yaumun nahboh. Kalau bahasa Buya Said Akil Siraj, ya, ketua umum kita, yaumun nahboh, hari kebangkitan. Nah, manusia semuanya. Kemudian setelah itu memasuki fase yang kedua, yaumul mahsyar. Kita akan dikumpulkan di sebuah tempat yang luasnya minal masyriq ilal maghrib, minal janub ila shimal, ya, utara ke selatan, barat ke timur, luas yang tidak ada ukurannya itu.
tidak terukur lagi, namanya padang mahsyar. Kemudian setelah padang mahsyar selesai, ya selama ribuan mungkin puluhan ribu tahun kita berada di padang mahsyar sampai kepanasan sesuai dengan amal kita masing-masing, sampai keringatnya ada yang saking panasnya di padang mahsyar itu ada yang keringetan sampai mata kaki, sampai ada yang sampai dengkul, bahkan ada yang berenang dalam keringatnya sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Tapi ada juga yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang 7 kelompok itu, yang mudah-mudahan kita nanti salah satu di antaranya. Nah, kemudian setelah padang mahsyar ini kita lalui, kita masuki yaumul hisab. Barulah kita nanti ditimbang, dihisab. Bukan ditimbang ya, dihisab dulu, dihitung. Mana amal baik, mana amal buruk sesuai dengan catatan amal yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid waktu di dunia. Setelah amal dihisab, baru masuki alam mizan. Mizan itu timbangan. Ditimbang apakah berat ke kanan atau ke kiri. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kalau kita menerima buku catatan amal itu dengan tangan kanan, maka kita akan dihisab dengan hisaban yang sangat ringan. Cepat hisaban. Seret. Waduh, ini bagus. Udah, surga. Begitu. Ya, tapi kalau yang menerima buku catatan itu, nauzubillah, dengan tangan kiri, wadah, susahnya. Ini sebentar ini. Kamu ini punya harta sekian M dari mana ini? Dari ini Pak. Yang benar kamu, jujur ini. Gak bisa bohong di sana. Ini catatannya ada, dapat korupsi sekian, dapat nipu orang lain sekian, kemudian nipu teman sekian, terus aja. Gak bener ini kamu. Kemudian ada lagi kalau yang halal, ini halal, ini bener ini. Dapat dagang, usaha, gaji PNS, gaji guru ngaji, wah ini bener ini. Tapi ini kok dikemanakan belanjanya sama kamu? Susah ini kalau urusan hisab harta apalagi. Waduh, ini orang macam-macam. Tapi 4 kelompok ini tanpa hisab, langsung surga. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mana yang 4 kelompok itu? Yang pertama, al-alimul ladzi ya'malu bi'ilmih. Waduh. Udud, alhamdulillah. Terima kasih kalau ada Ki Udin, share-nya banyak. Beliau temennya, dunia akhirat. Bukan hanya di dunia, teman Facebooknya Ki Udin. Di planet Mars ayah Ki Udin. Makanya banyak ini yang hadirnya. Kang Din Mulyana, terima kasih. Ustaz Yusuf Bakhtiar Ar-Rafi'i, ya. Cop, si Uceng mana Cop? Orang yang nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan, tidak melalui pintu hisab. Al-alim alladzi ya'malu bi'ilmih. Seorang kiai, seorang ustad, seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Allah. Kalau kita ngomong seperti ini, rasanya kecil hati ya. Kita menjadi orang dari golongan pertama ini, alim yang bisa mengamalkan ilmunya. Banyak orang pinter, pandai membaca kitab gundul, boro-boro nu gundul, nu gondrong, nu gundul gitu teke. Mungkin hafal ratusan hadis, membaca tafsir juga lancar, tapi belum tentu dia bisa mengamalkan segala ilmunya. Nah, orang-orang alim yang bisa mengamalkan ilmunya nanti di akhirat tidak dihisab lagi, masuk surga. Masya Allah. Tapi walaupun
kita merasa khawatir tidak termasuk ini, jangan pesimis, harus tetap optimis. Berusaha menjadi seorang alim yang bisa mengamalkan ilmunya. Naon wae nu urang nyaho, nya laksanakeun, amalkeun. Ieu haram ya, tinggalkeun. Ieu wajib, laksanakan. Ini sunat, kerjakan. Ini enggak boleh, tinggalkan. Ya, itu kan susah orang-orang seperti itu. Seperti guru-guru kita, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang fotonya ada di belakang saya. Kemudian Al-Maghfurlah Kiai Ilyas Ruhiyat, ya, guru kita di Cipasung, Al-Maghfurlah Abah Ruhiyat. Susah beliau-beliau itu ya alim, ya bisa mengamalkan ilmunya. Saya sering menyampaikan di antara kelebihan Kiai Ilyas itu beliau selalu husnudzon kepada siapapun. Tidak pernah ada suuzon. Ini yang nilai bukan kita tapi Gus Dur. Ketika Gus Dur ditanya, karena beliau ini partnernya Kiai Ilyas, ya, Gus Dur jadi ketua umum, ya Kiai Ilyas Rois Amnya. Ditanya sama orang, sama wartawan, Gus gimana komentar panjenengan tentang Kiai Ilyas Ruhiyat, Rois Am PBNU yang dari Cipasung itu. Kata Gus Dur, wah kalau Kiai Ilyas itu orang sufi katanya, ahli tasawuf itu. Beliau itu selalu husnudzon. Jangankan orang baik-baik, orang yang mau nyolong datang ke rumahnya disangka orang baik-baik. Itu yang ngomong Gus Dur itu. Kiai Ilyas ini luar biasa. Beliau tidak pernah marah. Tanya ribuan santri Cipasung, alumni Cipasung, tanya siapa yang pernah dimarahi oleh Kiai Ilyas. Gak ada. Masya Allah. Bukan berarti beliau tidak bisa marah, sangat amat bisa. Tetapi beliau yamliku nafsahu indal ghadab, bisa memiliki, bisa menguasai nafsunya ketika akan marah. Nah, itu alim alladzi ya'malu bi ilmi. Kita murid-muridnya, santri-santrinya menyaksikan beliau seorang alim yang bisa mengamalkan seluruh ilmunya. Ya, sok sanajan urang teu kaasup kadinya ge, ya lamun urang mahabbah, cinta kepada guru kita, cinta kepada Mbah Hasyim, cinta kepada Mbah Wahab, cinta kepada para kiai-kiai NU, yang alim-alim, yang baik-baik, yang soleh-soleh, cinta kepada Kiai Ilyas, insya Allah kita ikut gendolan sama beliau. Ya, suka bengke. Mana ya Uyan jeung Udin, anu baheula tukang mencetan bapak, gitu suruh Ki Ilyas teh. Ya, karena saya dengan Ki Udin waktu di Cipasung seringkali diminta oleh beliau untuk memijit sampai berjam-jam itu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan aja Ki Udin dengan saya khususnya dan semua murid-murid beliau di Cipasung itu bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Al-alim al-allamah al-maghfurlah Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, ya. Nah, itu yang pertama. Orang alim, kiai yang bisa mengamalkan ilmunya itu bisa masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Luar biasa. Yang kedua, waman hajja falam yarpus walam yapsuk hatta mata. Nah, ini Haji Iskandar ini. Orang yang berhaji, yang hajinya tidak rofas, tidak fasek, hatta mata, sampai mati. Nah, ini sering kita sebut dengan haji mabrur. Haji mabrur di akhirat masuk surga tanpa hisab. Waduh, Haji Kandar ya Maya. Masuk surga tanpa hisab. Yang pertama orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang kedua haji mabrur sampai mati. Artinya makanya Imam Nawawi dalam Al-Majmu'nya beliau mengungkapkan yang disebut dengan haji mabrur itu haji yang setelah berangkat haji, melaksanakan ibadah haji, tidak pernah melakukan dosa sedikit pun sampai mati. Ya, kalau pulang dari haji misalnya 10 tahun setelah jadi haji baru mati, ya selama 10 tahun itu tidak melakukan dosa apa-apa. Itu haji mabrur menurut Imam Nawawi.
radhiyallahu an rahimahullahu taala. Nah, ya jadi orang yang haji mabrur ini orang yang langsung meninggal maksudnya setelah hajian langsung meninggal, maka dia tanpa hisab. Saya jadi ingat ya, guru bangsa, guru kita almarhum al-maghfurlah Mbah Maimun Zubair. Beliau tiap tahun pergi ke Tanah Suci, pergi haji dengan biaya sendiri. Saya dengar langsung dari keluarganya, beliau itu menolak. Walaupun beliau kalau mau ya tiap tahun berangkat haji itu dengan biaya pemerintah sangat bisa, tapi beliau menolak. Biar ini ongkos saya saja. Dan terakhir kali haji tahun kemarin beliau berangkat ke Tanah Suci dan di sana dipanggil oleh Allah. Yakin kalau Mbah Mun itu bighairi hisab lah. Ya, karena beliau seorang alim yang mengamalkan ilmunya, juga beliau adalah haji mabrur sampai mati di sana. Luar biasa. Wasyahid alladzi qutila fil ma'rikah li'ila'i kalimatil Islam. Yang ketiga, orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang mati syahid, yang terbunuh di pertempuran, di medan perang. Li'ila'i kalimatil Islam, untuk membela panji-panji Islam. Nah, kalau sekarang nggak ada, sekarang saya yakini nggak ada perang agama. Dulu zaman perang salib ke sana ya, ketika kita mengibarkan panji-panji Islam, para pahlawan muslimin waktu itu yang berperang melawan kafir Harabi ya, perang bersama kafir Harabi ya, itu mereka mati syahid dan di akhirat tidak ada hisaban sedikit pun. Menurut Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, ini pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para pahlawan bangsa kita yang mempertahankan kemerdekaan sampai mati di medan perang, tertembak oleh Belanda atau Jepang ya, oleh penjajah waktu itu, karena mempertahankan tanah airnya, sama dihukumi dengan mereka yang berperang di jalan Allah. Mereka juga mati syahid, para pahlawan bangsa kita itu ya. Kemudian wasakhi alladzi iktasaba malan minal halal wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riya'in. Golongan yang keempat yang masuk surga tanpa hisab, tidak diperiksa lagi, adalah para dermawan yang mendapatkan hartanya dari jalan halal, kemudian membelanjakannya di jalan Allah. Dia berikan hartanya untuk membiayai keluarganya, anak istrinya. Dia belanjakan hartanya untuk berbagi dengan sesama, menyantuni yatim, memberikan makan kepada si miskin. Tapi bighairi riya, sedikit pun tidak ada riya dalam hatinya. Mau dibilang dermawan oleh orang lain, alhamdulillah. Tidak juga, malah dibilang pelit sama orang lain, gak apa-apa. Nah, itu bighairi riya, hanya wajh Allah semata, hanya karena Allah semata-mata. Orang-orang yang dermawan, yang mendapatkan hartanya dari jalan halal, kemudian membelanjakan juga dengan kepada jalan Allah, di jalan Allah, membelanjakan untuk biaya anak istri kita. Pahaulai yunazi'u ba'duhum ba'dan ayyuhum yadkhulul jannata awalan. Nah, mereka yang empat ini nanti akan saling dorong lah ya. Sebagian di antara mereka mangga tipayun kiai wa tipayun. Ari cek kiai, oh saya kan jadi kiai dulu kan pernah karena gara-gara sampean. Kepada orang kaya ini, kepada orang yang kaya yang dermawan itu, gak mungkin saya punya pesantren kalau pesantren saya tidak dibangun oleh sampean. Gak mungkin saya punya masjid, punya lembaga pendidikan, bisa ngajar santri dengan tenang kalau nggak digaji sama sampean.
silakan sampean duluan. Ah enggak, jangan, saya nggak mungkin begini kalau nggak diajari sama kiai. Jadi saling dorong gitu, mangati payun, mangati payun, nah gitu ya. Nah, jadi luar biasa ya. Masya Allah, 4 golongan ini di akhirat tanpa hisab masuk surganya. Walaupun kita tidak termasuk di dalamnya, mudah-mudahan saja ya, mudah-mudahan saja kita bisa gandolan sama salah satu di antaranya. Jadi sebetulnya potensi untuk mendapatkan surga tanpa hisab itu bisa. Ya, kalau enggak jadi haji mabrur, waduh susah saya kalau jadi haji mabrur, pulang jadi haji, dari haji pasti saya ngelakuin dosa lagi umpamanya gitu. Tidak sampai mati, susah saya kalau terbunuh di medan perang, kan bukan zamannya sekarang ya. Nah, kalau saya jadi orang yang alim, untuk mengamalkan seluruh ilmunya, saya bukan kiai, tapi saya punya potensi jadi orang yang golongan yang keempat, as-sakhi, orang kaya yang dermawan. Saya punya kekayaan ini, punya sawah, punya perusahaan, punya empang, punya apa sajalah, punya penghasilan, baik jadi dokter, jadi pegawai, jadi pejabat dan lain-lain. Silakan gunakan jabatan Anda, harta Anda, kekayaan Anda untuk menolong orang banyak. Betulnya para pejabat itu bisa paling dulu masuk surga kalau menjadi pejabat yang adil, pejabat yang amanah. Ya, karena kalau saya ini, kalau bukan pejabat, Aki Udin bukan pejabat, ya, Kiai Cep Heri bukan pejabat, ya manfaat ya untuk dirasakan mungkin hanya beberapa gelintir orang. Bahkan ada yang manfaatnya untuk satu keluarga saja. Tapi kalau seorang pejabat, seorang bupati misalnya, berbuat baik, maka dia akan kebaikannya akan dirasakan oleh seluruh penduduk satu kabupaten. 2-3 juta penduduk Karawang akan merasakan manfaat dari bupati, dari kebijakan bupati, kebaikan sang bupatinya. Puluhan juta orang akan mendapatkan manfaat jika seorang gubernur, misalnya di Jawa Barat ini, melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Bisa dirasakan manfaatnya oleh kurang lebih 40 juta orang penduduk Jawa Barat. Kurang lebih ya, 50 jutaan lah penduduk Jawa Barat, kurang lebih. Ya taman nyaloba kurangna, henteu nyaloba lebihna teu kuna naon. Ingat lagi kurang lebih 270 juta kurang lebih rakyat Indonesia akan merasakan manfaat dari kebijakan seorang kepala negara. Ya, jadi kita tidak boleh suudzon kepada pemimpin, kepada para pejabat. Siapa tahu justru kalau kebijakannya baik, justru akan mendapatkan, dirasakan banyak orang. Namun uceng mah nyen kehalusan paling oke, nya kasih ucup doang mere dahar teh sorangan. Tapi kalau seorang pejabat itu bisa dirasakan oleh rakyat yang ada di lingkungan sekitarnya. Ya, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik bagi kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang sholihin. Termasuk 4 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang yang berhaji mabrur sampai matinya, orang yang terbunuh di medan perang di jalan Allah, yang terakhir adalah orang-orang yang dermawan, yang mendapatkan hartanya dari halal kemudian menginfakkannya di jalan Allah. Saya kemarin mendapatkan mau'izah hasanah dari Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA, Buya Said, ketika saya berkunjung ke kantor PBNU. Beliau menyampaikan begini: kalau ada orang yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, itu susah dia membelanjakannya ke jalan yang haram. Orang mendapatkan harta dari tani misalnya, dari dagangnya yang jujur. Kemudian sebagai seorang pegawai, pegawainya yang jujur, mendapatkan gaji. Itu susah untuk dibelanjakan. Misalnya naktir PL, terus poya-poya, hura-hura, beli narkoba, susah.
kalau memang hasilnya dari yang halal. Kata Buya Said begitu. Dan sebaliknya, kalau mendapatkannya dari yang haram, susah untuk dipakai yang bagus. Lamun menang tinu haram, tina korupsi, hese nyen masjid teh, hese nyen pasantren teh, hayangna hura-hura we. Dan menang nage tinu haram sih, gitu. Ayo keur nyantuni yatim piatu, nyantuni jompo, susah karena ya dapatnya dari yang haram. Kata Buya Said seperti itu. Ya, makanya mafhumnya kalau kita ingin membelanjakan kepada barang sesuatu yang halal, sesuatu yang diridhoi Allah, ya kita ingin menjadi orang yang dermawan di jalan Allah, carilah harta yang halal. Insya Allah akan mudah membelanjakannya di jalan Allah. Tapi kalau Anda mendapatkan harta dari yang haram, jangan coba-coba Anda ingin menjadi orang dermawan di jalan Allah. Susah. Silakan Anda buktikan. Ini perkataan dari Buya Said ketika saya kemarin sowan ke kantor PBNU di Jakarta. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun uqfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci. Mangga sareng li khamsatun utufi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Insyaallah kita ketemu besok pagi pada jam yang sama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.